pastikan GGPC ini harus dapat sanksi karena dia menjual lokal. Ini katanya menjual lokal nih ya. Saya belum bisa membuktikan, tapi yang di jalan-jalan itu cuma dia lah, dari mana lagi? Orang nanam nanas kota gajah bukan gitu juga ya. Jadi ini disanksi karena dia masuk kawasan berikat. Kawasan berikat tidak boleh jual lokal. Nah, kemudian tadi dari Mas Anto tadi bahwa keran itu dibuka supaya yang lokal ini biarlah rakyat. Biar dia bisa menjual di lokal. Lokal ini artinya Indonesia ya, bukan lokal Lampung saja. Indonesia, pasarnya masih terbuka. Kemudian yang kedua, bahwa kalau mau produksi GGPC ditambah, lahannya sudah habis, kan bisa pakai lahan rakyat. Bimbing rakyat, nanti dia yang beli untuk pasar ekspor. Tapi yang pasti pasar lokal dia tidak boleh menguasai, karena dia masuk kawasan berikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsandi, Gunsantok. Pemirsa Gunsantok, kali ini saya bertemu tamu nih, seorang engineer tapi pertanian dari Jakarta, tapi beliau adalah lulusan Unila juga, Pak Mardianto. Mungkin nanti beliau jelaskan dia apakah beliau konsultan, apakah perusahaan, apakah apa, dan beliau sedang ada di Lampung, banyak mengelola bisnis pertanian ya untuk pendamping. Selamat siang Mas Mardianto. Siang Bang Gun. Bisa diceritakan Mas Mardianto apa ini backgroundnya Mas Mardianto nih? Ya, saya kalau istilahnya kalau kita bicara background, saya mulai dari sekolah pertanian dan kuliah pertanian. Saya kuliah di Unila pertanian, tapi lebih banyak setelah itu masuk ke industri pertanian, terutama agro input. Jadi agro input, saya bekerja di beberapa perusahaan asing. Agro input apa? Agro input tuh definisinya? Agro input jadi seperti pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh. Jadi makanya agro input. Penunjang ya. Penunjang. Jadi untuk sarana produksi lah. Sarana produksi. Sarana produksi. Ya, makanya saya banyak berkecimpung di industri itu hampir 25 tahun ini. Jadi baik bekerja di perusahaan maupun di tadi ya. Iya, perusahaan asing terutama. Perusahaan asing yang mempunyai pupuk ataupun aksesoris lain, saya anggap semua, aksesoris lah gitu. Iya, yang pokoknya penunjang dari itu. produksi pertanian lah. Di Bogor ya, Mas ya? Di Jakarta? Saya di Jakarta, tapi saya untuk cover seluruh Bogor? Indonesia. Oh, Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Nah, kalau di Lampung nih, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Mardianto menurut perusahaan ini? Apa hanya menjual ataukah pendampingan juga? Ya, jadi setelah di 2015 saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri di usaha juga sarana produksi. Yang pertama buat kebun lah. Enggak, sarana produksi dulu. Sarana produksi. Sarana produksi dulu buat sendiri ya. Iya, buat sendiri, kita bendera sendiri. Nah, mulai kita supply ke perkebunan-perkebunan tebu di Lampung dan juga tanaman-tanaman lain lah, kopi dan kelapa sawit. Jadi produk-produk macam-macam lah, pupuk hayati, pestisida dan macam-macam. Oke. Nah, setelah itu pada sebenarnya COVID nih. Triggernya COVID. Ya, COVID itu kan kita nggak bisa juga, ikut stop juga. Nggak, secara bisnis nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan kalau bisnis pertanian justru bagus. Iya, bagus kan. Akan tetapi masalahnya kita nggak bisa kemana-mana waktu itu. Jadi kita bisa bisnis, nggak bisa kemana-mana. Online terus ya. Iya, jadi online itu. Nah, makanya akhirnya di 2019 menjelang 2020 kita putuskan untuk men-set up perusahaan perkebunan. Men-set up perusahaan perkebunan. Iya, awalnya seperti sendiri. Dengan teman-teman saya. Ya, artinya milik sendiri. Ikut orang lain ya. Bukan. Dengan teman-teman tentu. Betul, dengan teman-teman. Nah, kita set up tuh perusahaan ini yang kita sebut sebagai Mas Tani. Mas Tani. Ya, Mas Tani itu Manunggal Agribisnis Sejahtera, tapi konsepnya adalah perusahaan ekosistem. Itu perusahaan ekosistem. Berarti cuma Mas saja yang boleh, Mbak nggak boleh? Nggak boleh. Karena kita buatnya di Jawa jadi Mas Tani. Oke, lanjut. Jadi kita mulai menanam waktu itu cabai.
sayuran Di? di Sukabumi. Oh, Sukabumi, oke. Di Sukabumi, Jawa Barat. Kita ada kawan yang memiliki waktu ya? itu hotel, Oh. tapi karena situasi COVID harus ekosistemnya tidak bisa bergerak sehingga lahannya segitu sekitar 200 hektar kita mulai tanami produk hortikultura. Oke. Nah, akan tetapi setelah kita nyemplung ke situ, ternyata kita membutuhkan akses yang lain. Sehingga kita kembangkan selain bertanam, kita menghubungkan dengan akses pasar. Oh. Akses pasar. Jadi ada nah, akhirnya terbentuklah satu perusahaan ekosistem pertanian kita nyebutnya. Jadi kita mulai dari semua bisa diakomodir. bisa diakomodir Dari mulai bibit, semuanya, tanam, terus semuanya, input tadi, Ya. pokoknya semua ya, Semuanya. sampai dia panen pokoknya. sampai pembiayaan. Pembeliannya juga Semua hasil produksi. Iya, hasil produksinya Oh, semuanya. oke. Jadi ekosistem. Jadi mulai kalau bahasanya pendekatannya end to end lah. Iya, end to end. End to end. Jadi kita mulai dari ada orang yang punya tanah tapi tidak bisa mengelola. Nah, kita dekatkan. Kita bikinkan proyeknya. Oh, proyeknya di daerah ini. Nah, sehingga singkat kata kita sekarang memiliki beberapa proyek. Jadi lahannya lahan orang ya, lahan orang lain. Bisa lahan kita sendiri, Oh. bisa lahan orang lain, Bisa sewa. bisa sewa. Bisa sewa. Nah, jadi mekanismenya Kerjasamanya juga ada ini ya, ada macam-macam ya. macam-macam. Jadi tergantung ada kalau tanaman jangka panjang tentunya beda pendekatannya karena itu jangka panjang. Tapi kalau tanaman jangka pendek seperti sayuran yang 3 bulan, 4 bulan itu mungkin hanya sifatnya short term agreement. Oke. Tapi beda-beda. Jadi kita punya project durian premium. Kita punya project mangga premium juga. Alpukat juga ada? Alpukat juga. Jambu? Jambu enggak. Belum Nah, ya? kita belum. Ya. Nah, yang salah satu yang kita kembangkan terakhir ini adalah nanas. Nanas ya, oke. Aha. Iya, seperti nanas ini ya, ini Iya, sampel iya. baru ditanam ini. Baru pemirsa, tanam. baru ditanam ini, Aha. baru 2 hari ini Iya, ditanam ini, tanam. belum kelihatan hasilnya, tapi ada tempatnya di Lampung Tengah. Nah, kembali ke ini, kita mau fokus ini karena kita backgroundnya soal nanas nih. Kita mau fokus soal nanas. Oke, kita lanjut pemirsa ini soal nanas nih. Ini kan ada kebun nanas terbesar di Asia Tenggara, Mas ya. Iya. Ini holdingnya kalau nggak salah GGPC ya, GGPC, Iya, tapi ada beberapa perusahaan di sana. Nah, itu kan diproteksi oleh pemerintah, masuk kawasan berikat, jadi Iya. pajak-pajak dia tidak kena. Iya. Ya. Tapi saat ini sudah puluhan tahun, jadi pertanyaan saya, ini kan nanas ya, nanas ini kan hasil pertanian kita dan kita negara agraris gitu. Kenapa sih harus diproteksi selamanya ini? Sampai kapan dia, Mas? Ya, tujuan dari ini sepanjang sepengetahuan saya bahwa nanas ini kan salah satu komoditas. Jadi Lampung terutama, Lampung ini kontribusi terhadap produksi nasional itu 30-35%. 30-30 nasional ya? Nasional. Sisanya di mana? Nanas Ya. rakyat. Oh, maksudnya nanas rakyat ya? Ya, Tapi kalau total industri hanya ada di Lampung. hanya ada di Lampung. Hanya di Lampung. Satu-satunya di Iya, sini. satu-satunya. Kalau di Asia industri. Tenggara? Oh, banyak di Filipina. Oh, Filipina ada ya? Ada beberapa perusahaan besar. Kompetitornya si Iya. GGPC nggak? Iya, kompetitor di GPPC. Oke, lanjut. Ya, Nah. Filipina ada beberapa perusahaan Del Monte, ada Dole. Oh, Del Monte juga punya ya? Iya, Del Monte memang salah satu lah gitu. Ada di Thailand, ada di Filipina, ada juga sekarang ini yang banyak mengembangkan itu adalah di Malaysia juga mulai. Nah, pasarnya nanasnya di mana, Mas? Jadi pasar nanas itu ada dua yang besar, tentunya lokal dan juga di internasional. Internasional hampir semua kita bilang negara-negara Eropa itu adalah potensi pasar terutama untuk canning maupun fresh. Jepang, Amerika, Cina, Eropa? iya. Jadi ini Amerika juga masuk? Amerika juga masuk. Australia? Australia juga masuk. Jadi hampir semua sebenarnya pasar internasional itu memiliki potensi untuk nanas. Udah, kita stop. Ya. Udah. Pemirsa, tadi kita ngomongin soal GGPC ya. Ini belum selesai tapi karena hujan. Iya. Nah, kita lanjut ini di gubuk ini, di gubuk di tengah perkebunan ini, perkebunan PKK. Mas Anto, saya mau tanya dulu ini dasarnya, kenapa sih GGPC itu dimasukkan dalam kawasan berikat? Apa sih yang harus diproteksi? Kan nggak ada pesaing di lokal ini.
Ya, jadi sepanjang pengetahuan saya bahwa tujuan dari kawasan berikat ini adalah memberikan salah satunya lah, memberikan fasilitas untuk mengimpor barang 0%. produksi dengan bebas pajak. Barang produksi. Apa? Ya, sarana pendukung produksi. Oh, oke, sarana pendukungnya. Iya, ya? iya, mereka bisa Bukan impor bibitnya kan? Bibit juga. semua. Oke. Semua, jadi yang terkait dengan semua fasilitas produksi, baik alat, mesin, maupun bahan-bahan produksi, seperti pupuk, mesin pertanian. Pupuk memang nggak bisa lokal. Enggak, mereka punya fasilitas untuk mengimpor. Oke, tapi bukan berarti nggak ada lokal pupuk kan? Ada, tapi mereka memiliki, karena sebagian besar pupuk ini kan juga masih import kan. Oke, ya pupuk memang. Ya, sebagian besar. Nah, mereka nggak kena PPN itu. Nggak dapat bea masuk. Bea masuk nggak juga. Semuanya Nah, ini oke. karena tujuannya adalah supaya mereka memiliki competitiveness dibandingkan industri yang sama di negara lain. Industri yang sama di negara lain. Jadi kalau untuk memproduksi ini, mereka dapat fasilitas sarana produksi dan lain-lain untuk mengimpor secara bebas bea, karena tujuannya adalah produk dari output dari perusahaan ini untuk diekspor. Oke. Sehingga marketnya memang bukan untuk Lokal. di lokal. Marketnya ekspor dan supaya harga bisa bersaing dengan lain gitu. Dengan negara lain. Dengan negara lain. Dengan negara lain, sehingga mereka memiliki ongkos produksi yang ekonomis. Ya, jadi apa COGS-nya lebih rendah. Ya, harga dibandingkan pokoknya. kalau kita menggunakan pendekatan plantation biasa, semuanya masuk menggunakan tidak mendapatkan fasilitas ini, tentunya mereka akan mendapatkan cas biaya masuk untuk mendatangkan. Oke. Kalau sarana investasi kan nggak mesin-mesin kan nggak setiap produksi dia ganti mesin kan nggak nih. Enggak. Sudah selesai Enggak, ijab. ya. Paling kalau ada keperluan tambahan kan. Betul, gitu ya. betul. Ada keperluan tambahan. Kalau pupuk oke lah karena masih diproduksi Sarana di luar produksi, ya. sarana produksi di luar. Jadi Iya. bibit juga kan bisa dikembangkan, Mas. Terus Iya. kenapa harus diproteksi lama ini? Ya, sebenarnya yang paling besar mungkin menurut saya itu adalah sarana produksi. Paling besar. Ya, karena yang mereka rutin gunakan. Mereka Oke, rutin ya, gunakan untuk melakukan produksi ini kan, mereka mengimpor sarana produksi seperti Pupuk, pupuk, apalagi? pestisida. Pestisida. Ya, Oke. dan mesin-mesin yang habis pakai lah. Oke. Yang mungkin 3 tahun Ya, atau consumable ya? consumable lah, consumable yang habis pakai. Nah, itu membuat mereka menjadi COGS-nya, biaya produksinya menjadi rendah. Lebih rendah. Sehingga pada saat mereka menjual di luar negeri itu kompetitif dibandingkan negara lain. Oke. Nah, ini kan sudah dari puluhan tahun yang lalu ya di Ya. IPC ini udah banyak anak-anak perusahaan juga di dalam situ Betul, yang saya juga nggak paham. Terus waktu itu pernah dia expose labanya terbesar gitu Ya. di Indonesia ini perusahaan seperti itu. Nah, kenapa sih nggak ada niatan pemerintah untuk juga membuat pabrik atau industri lain juga yang sama seperti ini? Kenapa dia harus sendirian? Iya, sebenarnya seharusnya tidak ini. Artinya kan ini kan perusahaan itu sudah berada di Lampung lebih dari 20 tahun. Iya, lebih. Lebih dari Iya. 20 tahun. Nah, jadi ini udah sangat berkembang, kalau kita bilang udah untung lah. Wah, udah untung banyak, Mas. Luar biasa. Iya. Nah, Kenapa rakyat nggak proteksi juga soal pupuknya? Nyari subsidi aja susah kan gitu. Betul, Oke. karena memang perkara dengan kawasan berikat ini seharusnya memang hanya untuk industri-industri strategis yang dengan tujuan ekspor. Tujuan ekspor. Ya, tujuan ekspor. Nah, justru yang saya pertanyakan karena produk mereka ini ada di lokal. Oh, sekarang dijual lokal. Nah, ini yang kita lihat merek Sunpride itu adalah produk yang dipasarkan oleh anak perusahaannya GGPC. GGPC, ya, Sewu Segar Nusantara. Sunpride itu kalengan juga. Enggak. Ada yang kalengan, ada yang ini, tapi kita ngomong yang segar. Yang segar, bulat, utuh. Yang segar. Kalau kita ngomong di Lampung, kita bisa temui di pinggir jalan, di jalur 2. Nanas madu itu? Iya, nanas madu itu yang itu adalah mereknya punya anak perusahaan dari
GGPC. Yang nanas dijual nggak ada itunya, Nggak ada crown-nya, Iya. nggak ada crown-nya. Nggak ada Jadi apa, udah- anaknya udah lah di- gitu yang udah untuk di- ditanam ulang gitu, betul, nggak ada ya betul. kan, bersih dia. Dari ya. bersih. Nah Oke. itu justru yang saya soroti secara personal. Oke, sebelum kita soroti yang itu, Hmm. jadi kembali lagi kita negara agraris ya. Nah, terus kembali lagi soal kenapa dia sendiri yang di perusahaannya dia sendiri. Kenapa orang lain nggak mau? Atau hanya dia yang ngebuat ini jadi monopoli di Indonesia? Kalau monopoli secara ekspor seharusnya tidak. Ya, tidak kan kalau Ya, ekspor ya. tidak. Jadi tidak, karena memang jadi yang perlu kita pahami bahwa nanas ini salah satu komoditas yang sangat strategis. Kenapa? Karena nilai atau produksi per hektarnya salah satu yang tertinggi di Lampung. Yang nggak ada pesaing ya, Mas, tertinggi lah dia. Bukan hanya tidak ada bersaing, tapi nilai produksinya per hektar Tertinggi di dunia atau di Lampung di Lampung? di antara Apa perbandingannya? dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain. Oh, maksudnya dibandingkan bukan apple to apple ya, bukan nanas dengan nanas ya. betul, bukan. betul. Oke, Dengan tanaman lain, cuma umpamanya Singkong misalnya. aduh, singkong kalau sekarang mungkin hanya 30 sampai Coklat 50 juta per hektar. Coklat dengan kondisi sekarang mungkin 100 juta per hektar. kopi misalnya. Kopi ya karet gitu, sawit. iya, Masih kalah sama mereka. kalah. Kenapa? Karena nilai Produksinya ya. nilai Habis produksi kan ekonominya. ada nilai ekonomi, Mas. Jadi nilai ekonomi maksudnya produksi per hektar, produktivitas. Iya, produktivitasnya itu kan Produktivitas per hektar. berapa ton? Nanas itu dengan populasi 40.000 sampai 50.000 per hektar. Kalau plantation saya Ya, bilang, oke. karena kami juga punya Plantation. plantation, itu kita bisa memproduksi kurang lebih 250 sampai 300 juta Per hektar. per tahun. Oh ya, kalah semua dong, Mas. Betul. Ya kan, apalagi diisi air itu kan. Betul kan. Nah, Kalau tonase juga jelas kalah ya, Mas, juga. iya. Tonase mungkin tebu mungkin tinggi, Nah, 100 ton. itu harga jual ya, 200. Harga jual. 2 sampai 300 harga jual ya, harga belum jual. dipotong harga pokok ya. Betul, Oke, betul. baru harga jual ya. Nah, Oke, nah. kendalanya pengembangan dari ini adalah ketersediaan bibit. Oke. Nah, bibitnya yang dipakai GGPC lah, saya cuma apal GGPC ini, Mas. Itu dari mana? Ini diimpor dulu. Dulu. Awalnya mereka Setelah impor. dia produksi kan nggak perlu lagi dia. Nggak perlu, mereka diproduksi lokal. Karena ini kan dari setelah produksi mereka akan menghasilkan bibit. Iya. Secara natural, Betul. itu nanas akan tumbuh tunas samping atau kita nyebutnya saker. Iya, tuna samping. Tunas samping, nah itu akan Itu bisa digunakan juga langsung bisa digunakan untuk tanaman baru. Nah, untuk tanaman awal itu berapa kali panen bisanya? Habis itu nggak bisa lagi. 2 kali apa 3 kali? Sebenarnya dia bisa dipakai berulang-ulang, akan tetapi kelamaan ini akan ukurannya akan mengecil. Ya, seperti pisang juga ya. Iya, akan Oke. mengecil. Nah, makanya kalau dia nggak dipindah. kalau nggak dipindah dia Ya. akan mengecil. Nah, makanya mereka ini dengan populasi 40 sampai 50.000 ini yang membuat barrier atau hambatan. Karena ini varietasnya ini sebenarnya varietas internasional. Varietas internasional. Internasional. Apa nama jenisnya? Jadi salah satu yang nanas fresh cane itu yang kita tanam itu MD2. MB2. MD2. MD2. Delta ya? Iya, Delta. MD2. MD2. Jadi ini salah satu nanas fresh yang sangat populer di dunia. Ya, jadi yang kita makan di jalan-jalan itu MD2 ya. MD2 ya. MD2. Karena gini juga sebelum nanti kita gini juga, Mas. Ini kan ada kita dulu ada saya zaman kecil itu Mas, nanas Batu Raja, Iya. nanas Palembang lewat Iya. kereta api, Betul, Mas. betul. Manis-manis. Iya. Sekarang kan hilang, Mas. Ada yang kecil-kecil tuh nanas asem. Iya. Kemudian kalau di Kota Gajah itu nanas apa? Nanas gajah, apa nanas Iya, apa iya, yang gede-gede. iya, Hampir iya, sama gede-gede. kayak MD2 itu Betul, juga. betul, Ya kan? betul. Itu kan sudah hilang semua nih, ya. Nggak tahu tertelan apa atau persaingannya seperti Iya, apa nggak banyak gitu kan. ditanam orang. Akhirnya sebenarnya kita membunuh itu juga gitu, membunuh nanas-nanas lokal ini gitu. Cara nggak langsung karena nggak kompetitif. Iya. Dia mendingan nanam yang lain kan. Nah, Betul. harga jualnya. Nah, Harga jualnya. Oke. Kembali lagi sekarang kan bibit sudah banyak, dia tidak perlu impor. Enggak. Nah, bibit itu apakah diberikan ke rakyat di sekitarnya? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena justru ini menjadi barrier.
barrier to entry-nya petani untuk memulai nanam nanas. Oh. Ada dulu rumors bahwa ini bibit ini nggak boleh ditanam oleh masyarakat. Apa? Karena dikembangkan oleh perusahaan ini kan gitu. Oh. Tapi kami sendiri sudah mengembangkan. Ya. Oh, udah mengembangkan ya? Kita sudah mulai Tapi kan mengembangkan. import kan bisa juga, kalau kita mau import kan boleh Bisa, aja bibit boleh, kan? boleh. Nggak ada yang ngelarang Nggak cuma ada, untuk nggak dia ada. aja kan? Enggak kan bibit nggak itu ada. kan? Karena Gitu. ini memang varietas umum Varietas umum. di Nah, dunia. oke, artinya sekarang ini nggak ada dampak positifnya untuk mengajak masyarakat ikut menanam. Sepengetahuan saya enggak. Ya, terus kemudian yang kedua, tidak ada dampak positifnya karena dia tidak bermitra. Jadi Enggak, rakyat itu tidak, kalau kayak mendapatkan Gunung kan ada ya, ya, Gunung Madu kemitraan, masih ada mitra kemitraan, ya. kemitraan. Jadi saya punya tanah, tanam nanas, nanti saya beli, kan nggak ada ya? Iya, enggak. Jadi dia sendiri, Lebih untungnya banyak dia sendiri. internal. Berarti jualan dia dengan proteksi ini selain tadi alat pertanian atau untuk Ya, sarana investasi, produksi. sarana produksi untuk dan consumable dia, itu soal bibit ini, jadi dia tidak bagi keluar kan gitu? Enggak, ini diproteksi. Diproteksi ya? Ya, diproteksi secara dia internal, sendiri ya, secara internal sendiri. Karena dia jual juga lokal. Nah, Ya. kalau jual lokal ini kan nggak boleh kan? Orang yang di kawasan berikat itu kan nggak boleh jual lokal. Iya, kalau Bagaimana itu? aturan di kawasan berikat, karena fasilitas ini hanya diberikan untuk perusahaan yang melakukan produksinya itu diekspor. Ya, nggak boleh dia jual sampingan lokal kan? Nggak bisa ini lokal, makanya ya ini yang perlu diklarifikasi kan. Ya, ya perlu diselidiki lah. Iya, ini. perlu diselidiki. Ya, ini kenapa biar- kok dijual di Ya, dan lokal? kalau menurut saya ini pemirsa, dia aturan mainnya nggak boleh jual lokal. Ini bisa dipidana dan harusnya bisa dipidana ini kan akan merugikan petani ini. Iya. Di jalan-jalan kita makan nanas itu nanas MD2 ternyata yang saya pikir dulu nanas dari Kota Gajah saya pernah lihat, tapi asam kalau nanas Kota Gajah itu, Mas, ya. Iya. Nggak, bukan ini. Nah, tapi di sini namanya nanas madu. Iya. Ya kan? Betul. Kalau dia masih mentah dia asam, kalau udah mulai matang itu manis Dia mulai manis, ya. Kalau Manis. mentah dia asam itu. Asam, betul. Nah, jadi Betul. sudah salah secara aturan. Nanti saya akan bahas secara aturannya, saya cari aturannya soal kawasan berikat itu seperti apa. Memang banyak di Lampung ini ada yang kawasan berikat. Nah, apakah ini harus selalu di kawasan berikat, harus diproteksi udah puluhan tahun? Kenapa dia tidak bermitra dengan rakyat kan? Iya, Mas, ya? iya. Nggak bermitra dengan rakyat. Terus tahu nggak Mas Anto ini bahwa area HGU dia itu ada berapa ratus ribu hektar atau berapa ribu hektar? Ya, mungkin sekitar 30-an ribu ya. 30-an ribu ya? Iya, di 30-an beberapa ribu. ini yang sepengetahuan saya. Dan baiknya juga ikut diukur ulang lah ya, kayak SGC. Oh, iya. Diukur ulang biar jelas itu tanah rakyatnya ada nggak di dalam situ. Jangan Iya. baiknya begitu juga biar Betul, bareng gitu betul. sama SGC gitu. Kenapa kita begini? Mungkin kan bukan kita kecemburuan kan Mas ya, Iya. tapi kan ini di Lampung loh. Ya, supaya ini memberikan dampak juga. Dampak juga kan Dampak gitu. juga, karena kan ini kan salah satu komoditas yang tadi punya nilai ekonomi tinggi. Jadi masyarakat Lampung ini juga harus bisa menikmati. Oke. Paling nggak dengan kemitraan Dengan tadi ya, Mas? dengan kemitraan. Kalau nggak bisa buat pabrik, kemitraan. Kemitraan, kan gitu. ya. Nah. Karena apa? Karena kalau umpamanya petani didorong untuk melakukan secara mandiri, jadi penanaman nanas Dia lebih enak nanas dari singkong. Mas. betul, karena nilainya bisa 10 kali lipat. Ya kan, Anda kalau tadi Mas Anto bilang 200 sampai 300, 300 juta. 200 aja. 200 juta bisa 5-6 kali lipat dari singkong. Iya kan jauh dia. Betul. Singkong itu 20 juta aja udah hebat Betul, dapatnya, kan betul. gitu Mas. 1 hektar itu bisa Iya. 20 itu udah Betul. luar biasa gitu Iya. ya. Bisa jauh itu kan, mendingan yang nanam singkong daripada ribut-ribut ngurusin harga jual ini kan. Ya, salah satu alternatifnya adalah Alternatifnya nanam nanas. nanas. Tapi tentunya, Iya. sekarang kalau dia nanam nanas bibit nggak ada, gimana caranya? Ya, itu harus artinya Harus ada perusahaan penekanan sama membuka perusahaan, diri, membuka diri dia, membuka jual diri. bibit lah kalau iya, nggak. iya, dan menjual bibit dengan harga yang bisa dijangkau oleh Iya, kan petani. nanti dia alasannya apa? Dia kan kawasan berikat karena dia ekspor. Gimana Mas jawabnya? ya kalau memang kawasan berikat harus diekspor, ya juga nggak boleh jualan yang lokal. Lokal, nggak boleh jual lokal Iya, kan gitu. Ini iya. dia udah jual lokal ya Iya, kan? iya, itu sebenarnya yang lebih Kinya karena ya, iya, ya. karena kalau memang kawasan berikat itu fasilitas diberikan hanya untuk jualan Jualan ekspor. Nah, Ya. ya kalau umpamanya boleh jualan lokal,
ya artinya menjadi persaingan yang tidak fair Dia nggak dengan fair. produsen nanas yang lain. Iya, nggak fair. Nah, menurut pandangan Mas Anto ya, kenapa sih nggak ada perusahaan yang kan terbuka untuk ekspor ya? Ada perusahaan yang bisa menyaingi si ini GGPC atau di bawahnya lah gitu untuk Iya, soal nanas juga. jadi ini kan apa namanya kalau seperti ini yang pertama kan apa namanya nanas dan tanaman-tanaman seperti nanas tebu lah. Ini membutuhkan tanah yang flat. Oh, datar. Oke. Kenapa? Ya, Lampung flat Mas, Lampung ini. Betul. Maka itu kan nggak banyak sekarang Soalnya ini. Tanggamus. Iya, nggak banyak orang yang apa namanya perusahaan yang memiliki HGU yang datar selain tebu yang sudah digunakan tebu. Tapi kan bisa bermitra nggak? Boleh nggak bermitra rakyat? Tanahnya tanah rakyat, kayak tebu rakyat di... Boleh. Artinya kalau umpamanya seperti itu tujuannya tadi, karena pasar ekspor ini kan masih sangat menjanjikan, ya? sangat terbuka. Nggak monopoli ya? Enggak. Enggak. Jadi nggak monopoli. Jadi kalau umpamanya ada, ini juga harus diberikan fasilitas seperti kawasan berikat yang sama. Supaya Ya, memiliki untuk industrinya ya, untuk untuk industrinya industrinya. harus supaya kompetitif. Ya, nanamnya pupuknya subsidi lah katakan. Iya, Ya, iya, kan, pupuknya iya. kasih subsidi. Iya, nggak harus subsidi. Jadi harus boleh mengimport seperti hal layaknya yang diberikan kepada GGPC. Ya, lain seperti itu ya. Iya. Ya, bisa lah, pasti ada lah yang mau, yang punya uang gitu ya nggak? Betul. Misalnya industri tapioka itu beralih aja salah Iya. satunya untuk ekspor Iya, itu untuk ya kan? Ininya. Untuk industrinya kan Betul. gitu. Sehingga masyarakat ini mendapatkan manfaat. Ya, ada benefitnya kan Benefit. secara langsung. Iya. Kalau jualan perusahaan itu benefitnya, saya dapat Karyawan. tenaga kerja karyawan. Iya, berapa Karyawan juga kan belum tentu dari lokal Mas. Iya. Yang Banyak lokal yang dari luar. Yang kasar. Yang kasar, yang punya ilmu dikit Iya, kurang. iya, Ya, bukan iya. kita ngecilin Betul, orang betul. kita ya, Nah, bukan ya. Kebanyakan dari Ya, lokal. dia nipunya di sini, bukan nipu lah, katakan menyulapnya dari situ lah gitu ya. Iya. Jadi banyak dari luar, tapi yang diekspos kan soal itu. Nah, ini kan GGPC kontribusinya apa juga? Saya pikir sekarang kalau dia mau ini pemirsa, kontribusi itu adalah PBB. Ya, diukur ulang dulu HGU-nya bener nggak dia suplai PBB. Terus apa? PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya, kendaraan motor ini traktor, alat berat lainnya, termasuk mobil-mobil. Bayar pajak nggak dia penuh. Paling itu yang bisa diambil lokal. Iya. Sama air tanah. Nah, kalau di luar itu PPh 29, 21, 22, PPN itu pusat semua kan gitu Mas. Iya. Satu Ya? pusat, yang kedua mereka memang nggak Oh ini. iya, nggak Kawasan berikat. Nah, tambah lagi karena kawasan berikan nggak masuk negara lagi. Waduh. Ini untuk DPR RI nih. Kalau kemarin SGC ini kan Komisi 2. Ini baiknya nih Komisi 2 juga memanggil GGPC ini. Apa dampaknya untuk masyarakat? Bukan dampaknya ini. Jangan-jangan ada oknum di belakang ini yang memproteksi GGPC ini supaya nggak ada pesaing nih. Jadi harusnya bisa hidup pesaing yang lain. Yang kayak mana itu yang tutup Mas, ada namanya apa itu? Tris Delta dulu. Tris Delta itu tuh nanas juga ya? Iya, dulu nanas. Dia tutup persoalan apa? Nggak punya tanah? Tanah dia dulu. Karena isu di Jarah kan. Oh, isu di Jarah ya, Jarah, ya Jarah. belum tenang ya zaman itu ya. Zaman itu, iya. Nah sekarang Sudah mungkin apa. bisa dihidupkan lagi, bisa Iya. bermitra ya. Oh, Betul. singkong tuh alihin aja lah. Iya. Tapioka itu import aja kalau dia murahan import Iya, gitu kan. iya, betul. Kan sekarang ini bukan soal kita proteksi, perusahaan bisa diproteksi, kok rakyat nggak bisa diproteksi kan gitu. Nah kalau nggak ya pasar bebas kan gitu Mas ya, nggak pasar bebas. Kalau murahan import aja, beralih ke nanas tadi. Iya. Lampung beralih ke nanas kan gitu. Iya. Ya kan gitu. Harga jualnya ataupun hasil produksinya dia lebih tinggi. Lebih tinggi dibandingkan. Dan dia butuh tanah flat. Tanah flat itu banyak ditanam singkong. Iya. Ya kan Mas? Iya. Singkong rata-rata di Iya. Tulang Bawang, Lampung Tengah. Jadi ini bisa Waikana. jadi alternatif konversi dari singkong lah. Nah, ada konversi dari singkong ya. Iya. Nah, untuk itu ini nggak bisa kayak kita yang begini, nggak bisa, itu harus pemerintah ini DPR RI, Iya. pemerintah pusat cabut dulu lah kawasan berikat. Kalau nggak cabut kawasan berikat, mintalah dia bermitra paling tidak Akses, itu Mas ya. akses kepada masyarakat Akses kepada masyarakat menanam untuk nanam, nanas. dia yang Iya. beli. Iya. Ya kan? Iya. Baru nanti latih itu bisa memproduksi juga sendiri kecil, tapi dia yang beli, atau ya nanasnya aja lah ya dia beli kan gitu. Iya, iya. Banyak alternatifnya. Artinya kalau umpama misalnya? untuk ekspor, rakyat juga dimasukkan ke dalam fasilitas itu untuk tujuan ekspor. Iya. Tapi yang untuk lokal itu diberikan akses sehingga yang untuk lokal, untuk supply market lokal ini nggak perlu perusahaan lah.
Gimana? Rakyat Yang umum masyarakat aja. bebas aja, bebas. Yang masyarakat aja. Ya, gitu kasihlah loh. bibit ya. Ya, kasihlah bibit, fasilitas akses bibit lah, akses bibit apa segala macam, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama. Kenapa? Karena biarlah ini yang perusahaan dengan kawasan berikat ini hanya fokus ke ekspor saja. Oh iya, fokus ke ekspor. Ekspor saja. Oh, yang ininya. Yang lokal marketnya itu biar masyarakat yang itu dikasih pelatihan, dikasih standarisasi sehingga dapat industri nanas lokal Lampung. Kalengin juga apa gimana? Enggak, yang segar aja. Segar aja yang ya? segar aja. Yang segar. Karena yang kaleng ini lebih banyak ekspor. Oke. Nah, tapi kalau dia produksinya mau ditambah juga menjadi lebih, kan dia bisa bermitra Bisa juga, mitra, Mas? bisa mitra. Iya kan? Iya. Nah, kalau dia takut itu nanasnya nggak sesuai spek dia tanam aja sendiri, orang punya tanah, hasilnya dibagi aja gitu. Bisa juga kan? Iya, tapi lebih baik artinya masyarakat juga terlibat. Oh, bukan nyerahin Bukan tanahnya hanya aja. iya. Kita juga ingin Apa mendapatkan- dampaknya kalau masyarakat terlibat juga, ikut nanam apa gitu? Iya, dengan Dapat ilmu. kemitraan bukan hanya ilmu, tapi nilai ekonomi yang lebih tinggi dari tanah itu kan. Oh, daripada dia nyerahin aja tanahnya Nyerahin ya. tanah. Oke. Tapi polanya kemitraan karena Pola mitra. ini kan sudah sangat terbentuk. Kalau kita bicara tebu sangat harmonis antara Pisang, inti pisang Uh, di Lampung Timur. pisang Apendis? enggak. Enggak ya? Ada juga kemitraan, tapi enggak terlalu ini karena kan ini industrinya. Oh iya, pisang Maksudnya itu sangat terbatas. masih seger aja Iya, ya. Dia iya. nggak dibuat dalam kaleng ya. Betul. Nah, sementara kalau nanas ini memiliki potensi. Memiliki potensi karena market di luar negeri ini luar biasa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nanas ini hanya bisa ditanam di Tanah datar. satu yang Area memiliki area panas. datar, yang kedua 2 musim. panas. Ya cuman punya 2 musim. Iya, tropical. Tropical. Jadi tropical. Nah, sehingga kita memberikan artinya kesempatan kepada petani ini untuk meningkatkan ekonominya melalui nanas. Nah, terus nanas itu untuk apa sih mereka, Mas? Kaleng-kaleng tuh gunanya di orang itu? Iya, ini kan Kan saya dietary. Jadi kulkas-kulkas mereka di Eropa itu saya lihat ada iya, kayak salah gitu-gitu. satu penyumbang nutrisi untuk serat. Oh, serat. Serat. Sama kayak pepaya juga dong, serat. Nggak sebagus nanas, paling bagus. Oh, gitu. Nanas, maka itu Vitamin C juga ada di iya, situ. vitamin C Oke. bagus. Nah, seratnya juga bagus. Sehingga ini menjadi standar konsumsi untuk orang-orang di negara maju. Dia itu dipakai untuk dia apa itu? Konsumsi. After lunch apa after dinner gitu. Iya, jadi untuk Apa untuk dia kalau lagi iseng ini itu dimakan serat, aja ya, gitu. ya, jadi serat. Jadi karena mereka membutuhkan kebutuhan Oh. di dietary Itu di resto-resto di sana juga dijual, Mas ya? di resto, tapi kalau yang kaleng rumah tangga. Kalau yang di resto tuh dikeluarin dari kaleng mungkin Yang- taruh di gelas. Satu itu, yang kedua fresh. Oh, fresh Ya, ya. tapi karena seiring waktu fresh ini diekspor juga. diekspor juga. Oh gitu. Iya, fresh Jepang diekspor juga. apa segala. Kita bisa nemuin nanas dan MD2 itu MD2 di itu sana. di mana pun. Kita mau ke Malaysia, kita mau ke Jepang, kita mau ke Eropa, Uni Emirat Arab, itu semuanya nanas fresh ini. Karena trennya setelah ekonomi membaik satu negara itu mereka pengen konsumsi yang fresh. Ya. Fresh. Nah, mereka ini ada nggak, kan ada pestisida, kemudian ada macam-macam kimianya itu. Ada nggak kandungan kimianya yang tinggi di nanas itu setelah diproduksi itu? Jadi berdampak negatif gitu, ada nggak? Jadi semua itu kan sudah ada standarnya. Standarnya, jadi untuk ekspor tentunya punya klasifikasi tertentu. Terutama setiap negara itu memiliki yang namanya MRL. Apa itu? Minimum residu level. Oh, minimum residu level. Ya, Oke. jadi selagi itu masuk ke dalam di bawah range situ, yang range-nya itu. itu mereka bisa melakukan ekspor karena Aman ya. Ya, ekspor sudah memiliki standar tertentu Jadi setiap negara. Apalagi ekspor keluar ya Iya, nggak mau juga. Kalau yang orang lokal terimanya. itu nggak ada Iya. standar. Kalau lokal suka di merem aja. Iya. Tapi kalau untuk ekspor semuanya sudah memenuhi Standar ya. Kalau nggak bisa nggak opininya aja bisa ngancurin si perusahaan ya. Betul. Oke Mas, jadi dari obrolan kita ini pemirsa mungkin baiknya ada kontribusi positif untuk Lampung. Nggak ada gunanya kita memproteksi atau kasih kawasan berikat perusahaan-perusahaan besar itu kalau tidak ada dampak untuk rakyatnya. Masyarakat, ya. Ya bukan dampak untuk oknum, ya bukan apa untuk pemerintahnya, tapi untuk rakyatnya. Nah, rakyat juga ketika ada kerjasama juga maksimal, jangan asal-asalan aja, jangan juga demo-demoin terus juga kan problem juga, nanti malah orang kabur gitu ya. Iya. Ya mungkin ada pesan terakhir untuk pemerintah Mas, untuk si perusahaan itu harus gimana Mas? Yang
pertama pemerintah, karena ini kan menyangkut Kan proteksinya pemerintah ini. Iya, Supaya pemerintah. proteksi itu dibuka kerannya kan harus pemerintah. Iya, jadi Oke. pemerintah saya pikir dari aspek kalau saya ini bahwa untuk ekspor saya tidak terlalu concern. Karena Oke, untuk ekspor tidak terlalu terlalu concern. concern kenapa? Karena kita bersaing dengan orang di negara lain. Oke, artinya dia kawasan berikat masih oke. Masih oke, Oke. tapi hanya untuk ekspor. Oke, Ya, tapi tolong diperhatikan karena pasar nanas di lokal ini kan juga cukup besar. Itu jangan lagi diberikan kepada perusahaan. pasar segar ya. Iya. Nanas segar di lokal ini kan sangat sangat besar. Jangan diberikan maksudnya? Jangan diberikan ini menjadi Boleh jual lokal maksudnya? Jangan, perusahaan itu jangan Jangan ikut. jangan nggak boleh, aturannya juga kan ekspor dah. Iya, Nah, maka itu kalau ada indikasi ini harus diperhatikan. Oke. Karena yang untuk lokal ini diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis ekosistem lokal. ekosistem pernanasan, Ya, terutama untuk MD2. oke. Jadi ini konsumsi pasarnya masih tinggi ya? Iya, masih tinggi. Artinya Jabotabek apa segala macam kota-kota besar mulai kesadaran untuk mengkonsumsi nanas ini tinggi. Nah, akan tetapi sebisa mungkin ini diberikan kepada masyarakat. Pasar ini. Dia Yang untuk bisa berlawanan nggak nanti dengan nanas lokal? Aman tak dengan nanas lokal? aman, nggak ada. Ini kan masalah ini Nggak karena menjatuhkan nanas lokal nanti? enggak, kalaupun umpamanya dapat kalau memang ini lebih baik, lebih produktif, lebih menguntungkan, kenapa enggak? Oke. Nah, kan intinya kan faktor dari sisi dampak ekonominya Iya. itu. Jadi pesan saya untuk pemerintah ini tolong diperhatikan bahwa perusahaan ini lebih baik bersaing dengan negara Ekspor lain. luar, negara lain. Negara lain. Nah, Nah, yang biarkan lokal- yang lokal itu untuk masyarakat. Jadi jangan dia jual lokal. Iya. Oke. Jangan dia Tapi lokal. bisa juga nggak masyarakat ini diajak dia untuk produksi, dia yang beli? Bisa Betul, betul. Kalaupun harus Kalau dijual oversupply lokal, misalnya. kalau ada menjual lokal itu sebaiknya itu dengan Rakyat. pola kemitraan. Ya, mitra. Pola Jadi, kemitraan. jadi bukan perusahaan internal atau anak perusahaan dia ya Iya, di dalam. iya, Nah, iya. artinya ini bantuan pemerintah ya. Betul, Bantuan betul. pemerintah untuk membuka keran ini. Membuka ya. keran ini. Supaya ada dampak positifnya. Dampak positif untuk Lampung. Ada lagi? Ya, cukup dari sisi apa namanya, dari sisi pemerintah saya pikir itu harapan. Cukup kita. ya. Ya. Dari perusahaannya? Dari Sama ya? Iya, Kayak perusahaannya tadi ya? sama Oke. gitu. Pemirsa Gunsantok, kita udah bincang-bincang dengan Mas Mardianto. Beliau sarjana teknik pertanian ya, sarjana pertanian dan membidangi dari hulu sampai hilir. Ini bukan Gibran aja yang tahu hulu sampai hilir. Beliau juga dari hulu sampai hilir. Artinya bukan beliau memonopoli, bukan Iya, ya, tapi iya. beliau membimbing para petani. Iya. Kemudian itu bukan soal dia harus jualan produk, jadi Iya. dia membantu para petani. Pemirsa juga bisa nanti menghubungi saya atau langsung ke beliau untuk kalau memang punya lahan daripada diambil pemerintah sekarang kan lahan nganggur bisa diambil pemerintah tuh. Iya, iya, iya. Ya, atau lahan nganggur yang sudah diambil pemerintah bisa juga kita kelola, kembangkan, gitu kan, ya. dikembangkan. Nah, terkait soal nanas, jadi pemerintah atau DPR RI entah komisi berapa lah soal pertanian ini saya nggak hafal, tapi ini dipastikan GGPC ini harus dapat sanksi karena dia menjual lokal. Ini katanya menjual lokal nih ya. Saya belum bisa membuktikan, tapi yang di jalan-jalan itu cuma dialah dari mana lagi? Orang nanam nanas Kota Gajah bukan gitu juga Iya, ya. iya. Jadi ini disanksi karena dia masuk kawasan berikat. Kawasan berikat tidak boleh jual lokal. Iya. Nah, kemudian tadi dari Mas Anto tadi bahwa keran itu dibuka supaya yang lokal ini biarlah rakyat. Iya. Biar dia bisa menjual di lokal. Lokal ini artinya Indonesia ya, bukan Indonesia. lokal Lampung saja. Iya. Indonesia, pasarnya masih terbuka. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa kalau mau produksi GGPC ditambah lahannya sudah habis, kan bisa pakai lahan rakyat. Rakyat, iya. Bimbing rakyat, nanti dia yang beli Iya. untuk pasar ekspor. Ekspor. Tapi yang pasti pasar lokal dia tidak boleh menguasai. Iya. Karena dia masuk kawasan berikat. Iya. Jadi mohon DPR RI, Gubernur Lampung juga melihat ini juga. Jadi jangan melihat, oh ini dampaknya untuk karyawan juga. Nah, karyawan belum tentu juga karyawan lokal, tapi kelasnya tadi kelas buruh Iya. kebanyakan ya. Bukan Iya. kita mengecilkan tenaga kerja lokal loh, tapi kebanyakan di kelas itu. Berapa sih yang bisa mengambil itu untuk seluruhnya karyawannya? Jadi itu catatan dari kami bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa ada tindak lanjut dari pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.